Salve, berkah dalam. Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, Hakim yang adil. Bertemu lagi di program Musa, Mutiara Sabda Allah, persembahan tim pelayanan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Lamongan Indah, Semarang. Hari ini tanggal 25, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, gereja merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Sebelum kita melanjutkan permenungan pada hari ini, marilah kita membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, gereja secara khusus merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Apa yang bisa kita petik dari pesta yang dirayakan gereja pada hari ini? Pesta bertobatnya Santo Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul, di dalam bacaan yang pertama diceritakan bagaimana Santo Paulus yang kemudian bertobat setelah bertemu Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul kita juga mengetahui bahwa setelah bertemu Tuhan, Rasul Paulus berkenan untuk dibaptis oleh Ananias. Santo Paulus adalah seorang yang taat kepada agamanya. Santo Paulus sebelumnya ini adalah orang yang sangat membela agamanya. Maka kita ketahui di dalam Alkitab bagaimana Santo Paulus mengejar murid-murid atau pengikut jalan Tuhan. Semangat untuk membawa mereka ke mahkamah agama, pun pula menganiaya mereka agar mereka kembali ke dalam ajaran agama Yahudi waktu itu. Tetapi ketika Tuhan sudah berkenan, orang seperti Santo Paulus yang begitu luar biasa benci kepada pengikut jalan Tuhan, akhirnya bertobat, memberikan dirinya dibaptis. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan. Santo Paulus akhirnya bertobat, memberikan dirinya untuk dibaptis, dan sekarang menjadi rasul yang luar biasa, yang penuh semangat mewartakan jalan Tuhan, mewartakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semangat Santo Paulus ini akhirnya juga dirasakan oleh murid-murid yang lain, menyebarkan kabar sukacita tidak hanya di Yerusalem, tapi juga di luar Yerusalem. Dan mungkin semangat itu akhirnya membawa kita mengenal Kristus di dalam gerejanya. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita bisa meneladan Santo Paulus setelah bertobat menjadi pribadi yang baik, pribadi yang semangat untuk mewartakan kabar sukacita. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan setiap hari di dalam keseharian kita. Kita mulai dengan berbuat amal kasih, kita peduli,
Kita ikut pelayanan secara total demi kemuliaan Tuhan. Berbuat amal kasih di dalam keluarga. Kita memberi teladan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di lingkungan, dan di gereja. Kita menguasai kata-kata kita. Kita tidak bertutur kata yang jahat. Kita tidak berpikir yang jelek kepada orang-orang yang kita temui. Kita berpikir positif. Kita tidak ikut merasani orang. Kita tidak nyacat orang. Itu mungkin bisa dilakukan sebagai jalan pertobatan kita. Semoga kita dimampukan menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa meneladan Santo Paulus, yang pesta pertobatan yang kita rayakan. Dimuliakanlah nama Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.